Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para siswa di Semanit Juara. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran fisika untuk kelas 11. Dan materi yang akan kita sajikan yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, ini adalah media belajar daring fisika ya yang disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kompetensi dasar menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis maupun dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian pada wilayah keterampilan, kompetensi dasarnya adalah kalian harus mampu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Indikator pembelajaran ini adalah 1. Kalian harus menjelaskan pengertian gerak rotasi, menjelaskan konsep torsi, menjelaskan konsep momen inersia, menentukan momen inersia benda tegar menggunakan teorema sumbu sejajar, hingga sampai kepada jenis-jenis kesetimbangan, stabil, labil, dan netral. Nah, secara umum, materinya kita bagi menjadi 2. Ada materi dinamika rotasi dan ada materi kesetimbangan benda tegar. Pada materi dinamika rotasi, kita akan belajar tentang torsi atau momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, kemudian aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Dan pada keseimbangan benda tegar, nanti kita bagi menjadi 3, anak-anakku sekalian, syarat kesetimbangan benda, titik berat, dan juga jenis-jenis keseimbangan. Nah, tahukah kalian tentang gerak rotasi ya? Gerak rotasi adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putar atau poros tertentu. Sepakat ya? Nah, contoh ini anak-anakku sekalian ya, pada saat bumi berotasi. Kita tahu sumbu bumi itu tidak tegak lurus ya, tetapi agak miring 6 derajat seperti ini. Nah, ini adalah sumbu bumi. Kemudian ini bumi mengalami rotasi. Dan salah satu efek dari rotasi bumi itu adalah adanya peristiwa siang dan malam. Benda tegar. Nah, kita lakukan eksperimen. Saya punya 2 buah benda, yaitu plastisin dan batu. Nah, ini adalah plastisin, ini adalah batu. Nah, ketika 2 buah benda ini ditekan dengan gaya yang sama, menurut kalian apa yang akan terjadi? Yups, pasti yang terjadi adalah plastisin akan penyok, sementara batu tetap dalam bentuknya semula. Ini artinya bahwa plastisin tidak kuat menerima gaya tekan yang berasal dari tangan, sedangkan batu kuat menerima gaya tekan yang berasal dari tangan. Nah, dari 2 eksperimen ini, manakah yang disebut dengan benda tegar? Yups, pasti benda tegarnya adalah batu. Kenapa? Karena batu tidak mengalami perubahan bentuk pada saat ada tekanan atau gaya yang diberikan. Ya, sehingga pada saat akhirnya plastisin jadi berubah bentuk seperti ini, sementara batu tetap dalam bentuknya semula. Dari 2 eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa benda tegar adalah benda yang terbentuk atau benda yang bentuknya tidak berubah apabila mendapat gaya, sehingga setiap elemen benda tersebut memiliki hubungan yang tetap satu terhadap yang lainnya. Berikut ini ada gambar ya, pintu ya. Tentu pintu ini memiliki daun pintu atau gagang pintu seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, dalam peristiwa keseharian kita, pernahkah kalian berpikir ya, mengapa daun pintu atau pegangan pintu harus terletak di ujung pintu di sebelah sini ya, tidak di tengah atau pas di titik ini, di titik engsel? Mengapa harus selalu di sebelah kanan? Silahkan dipikirkan, dipahami ya. Yups, pasti ya. Posisi daun pintu atau pegangan pintu yang diletakkan di ujung ini supaya kita lebih mudah membuka pintu. Lebih mudah itu artinya berarti dengan gaya yang kecil, pintu dapat terbuka dan tertutup. Coba bayangkan kalau posisinya ada di tengah atau di engsel. Ketika daun pintunya ada di engsel, yang terjadi adalah pintu tidak akan terbuka, malah pintu akan tertarik. Artinya tidak berputar pintunya, tidak berotasi. Kalau disimpan di tengah, ya bisa saja. Ya, kalau disimpan di tengah bisa saja pintu tetap akan terbuka, tetapi dengan gaya yang lumayan besar, ya agak susah. Tapi kalau ujungnya atau daun pintunya ada di ujung, itu cenderung lebih mudah. Nah, peristiwa di ujung, di tengah, dan di engsel, itulah sebenarnya yang
harus kita pahami sebagai sebuah konsep tentang torsi, anak-anakku sekalian ya. Jadi ada yang namanya konsep torsi atau momen gaya. Nah, anak-anakku sekalian, momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Nah, dari pengertian ini kalau kita flashback, kita lihat daun pintunya atau gagang pintunya ada di ujung. Berarti kalau dia di ujung, anak-anakku sekalian, jarak daun pintu terhadap engsel itu cenderung lebih panjang ya, lebih jauh. Ketika jaraknya jauh, maka gayanya cenderung lebih kecil ya. Supaya apa? Supaya kita mudah membuka dan menutup pintu begitu. Beda kalau daun pintu ini disimpan di tengah, maka jaraknya terhadap engsel itu lebih kecil dibandingkan dengan ketika daun pintu ada di ujung. Nah, ini artinya gaya yang dikeluarkan lebih besar sehingga agak susah membuka pintu. Apalagi kalau daun pintunya adanya di mana? Di engsel di sini. Tentu bukan berputar, yang terjadi adalah tertarik. Torsi inilah yang menyebabkan benda berotasi. Jadi penyebab benda berotasi itu sebenarnya bukan gaya, tapi torsi atau momen gaya. Dan torsi atau tau, ini tau ya, dirumuskan seperti ini, tau sama dengan F kali R kali sin theta, anak-anakku sekalian. Di mana taunya adalah momen gaya, satuannya Newton meter, F-nya gaya, satuannya Newton, dan R-nya adalah lengan gaya, satuannya meter. Tetanya sudut apit ya antara gaya dan lengan gaya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika lengan gayanya besar ya, untuk membuat supaya benda berputar tentu membutuhkan gaya yang tidak terlalu besar, dan itu akan mempermudah proses kita ya, itu akan mempermudah pintu terbuka dan tertutup. Yang merah ini adalah dia lengan gaya ya, ini lengan gaya. Sementara yang hijau biru itu adalah arah putaran torsi atau momen gaya. Dan ini bautnya ini adalah pusat rotasi atau engsel. Nah, momen gaya arah rotasi itu bisa searah jarum jam atau bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, itu nanti akan menentukan, maka kita ambil kesepakatan saja. Misalkan yang positif searah jarum jam dan yang negatif berlawanan arah putaran jarum jam. Kemudian konsep kedua tentang dinamika rotasi, kita bicara tentang momen inersia. Momen inersia ini anak-anak sekalian kalau pada gerak lurus gitu ya, momen inersia ini sebenarnya sama dengan massa. Hanya istilahnya menjadi berbeda dan maknanya sedikit diperluas pada saat dia geraknya pada gerak rotasi. Dan momen inersia ini tergantung dari massa benda dan jaraknya terhadap sumbu putar atau poros. Contoh anakku sekalian, ini ada benda, kemudian diikat dengan sebuah tali yang panjangnya R, kemudian diputar di gambar ini. Nah, jadi si M ini diputar sama anak itu, talinya diputar gitu ya. Maka di sini anak-anakku sekalian akan muncul momen inersia. Nah, momen inersia selain bergantung pada massa, jarak benda terhadap poros atau jari-jari, juga bergantung pada bentuknya anak-anakku sekalian. Nah, ini sebelah kanan yang biru ini ya, kita lihat. Nah, ini ada berbagai macam bentuk benda. Cincin berongga, ini cincin pejal. Jadi kalau berongga itu dalamnya kosong anakku sekalian, tapi kalau dia pejal itu padat gitu ya, lempengannya itu padat. Nah, ini juga sama, ada bola pejal nih yang atas, ada juga bola berongga atau batang ya. Nah, ini batang yang diputar di tengah-tengah dan batang yang diputar di ujung. Sekalian, berapa momen inersia cincin pejal? Maka jawabannya adalah I sama dengan setengah MR kuadrat. Kalau cincin tipis berongga, I sama dengan MR kuadrat. Bola pejal itu seperti bola golf gitu ya, atau bola yang padat. Ya, bola golf atau bekel ya, bola bekel. Yang suka main bekel itu ya. Nah, itu I sama dengan 2/5 MR kuadrat. 6 buah partikel tersusun seperti gambar. Partikel pertama 2M. Ini partikel pertama 2M, partikel B 4M, yang C tidak diketahui, yang D 3M, yang E 2M,
yang F 1,5 M. M itu adalah massa. Jadi ini 1,5 massanya. Ini 3 kali massanya. Massanya sembarang aja M. Kemudian titik C ini kita anggap sebagai titik poros. Maka jarak partikel pertama terhadap titik C adalah 3R. Partikel kedua 3/2R. Partikel selanjutnya ini 3R. Partikel F ini 2R ya, dari bawah sini 2R. Dan partikel E ini juga 3R. Nah, anakku sekalian, jika sistem benda ini diputar terhadap sumbu Y, mana sumbu Y? Sumbu Y yang mana? Ya, sumbu Y tentu adalah yang tegak lurus ya, yang 2M ke 1,5 M itu. Nah, kalau dia diputar terhadap sumbu Y, menurut kalian yang bergerak yang mana? Yups, pasti A, B, dan D bergerak muter mengelilingi sumbu Y. Sementara yang E dan F dan C itu tidak bergerak. Yang C karena di poros, yang E dan F juga karena di poros, karena ini sumbu Y. Sehingga yang bergerak hanya 3, A, B, dan D. Nah, maka anak sekalian, ditanyakan adalah momen inersia terhadap sumbu Y. Ya, sehingga yang berputar adalah A, B, D. A, B, D. Kalau C berputar tidak kalau C. Ya, C tidak berputar. Tapi boleh dimasukkan ya di sini. Jadi torsi terhadap sumbu Y sama dengan torsi terhadap benda A, torsi B, torsi C, torsi D. Torsi A berarti MA RA kuadrat, torsi B MB RB kuadrat, torsi C MC RC kuadrat, begitu pula torsi D MD RD kuadrat. Nah, ini silakan dimasukkan MA 2M, RA 3R dikuadratkan, ini MB, ini MC. Nah, RC kan 0 ya, sehingga ini akan menjadi 0. Nah, ini 2M, tetap 2M, 3 dikuadratkan berarti 9, 9 kali 2, 18, berarti ini 18 MR kuadrat. Nah, ini anak sekalian, 18 MR kuadrat. Terus sebelahnya ini 9 MR kuadrat. Sebelahnya 27 MR kuadrat. Nah, kamu jumlahkan, sehingga jawabannya adalah momen gaya pada sumbu Y sebesar 54 MR kuadrat. Nah, nanti diketahui M-nya berapa, R-nya berapa. Tinggal disubstitusikan. Terima kasih.